Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali. Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sesi ini kita akan lanjut ya untuk pertemuan ketiga mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Yang mana untuk sesi ini kita akan lanjut bahasannya yaitu terkait dengan konsep dasar pengembangan sistem informasi. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik. Nah, teman-teman kemarin kalau diingat kembali bahwa di akhir sesi pertemuan kedua, kita dikenalkan ada dua fase siklus sebuah sistem informasi, yang mana yaitu adalah pada saat sistem itu dikembangkan, dan yang kedua adalah pada saat sistem tersebut dioperasikan dan juga dirawat. Nah, sudah disampaikan kemarin bahwa kita akan fokus ke bagian pengembangan sistem informasi yang merupakan inti dari kuliah APSI ya. Sedangkan untuk fase operation atau fase maintenance itu tidak akan kita bahas. Nah, menyangkut hal tersebut, sekiranya perlu dipahami apa itu pengembangan sistem informasi. Nah, salah satu definisinya teman-teman bisa lihat di layar bahwa pengembangan sistem informasi di sini yaitu kita akan menyusun suatu sistem yang baru, yang mana nanti sistem yang baru tersebut akan menggantikan sistem yang lama. Jadi sekali lagi, pengembangan sistem di sini berarti kita akan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Oke, nah di sana proses dari mengembangkan sistem tersebut itu secara umum itu ada kurang lebih bisa dikategorikan dua kondisi ya. Apakah perubahannya itu adalah secara keseluruhan atau secara total ya, ataukah hanya bagian-bagian tertentu saja yang diperbaikinya. Saya kira ini yang harus ditekankan. Sekali lagi, pengembangan sistem informasi berarti kita akan membangun sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama, baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari sistem lama yang akan kita ubah. Nah, konteks keseluruhan atau bagian tertentu di sini ini mengacu ke komponen dari sistem informasi tersebut. Jadi di sini bahwa ketika kita mengembangkan sistem yang full atau totally ya, berubah semuanya, otomatis mungkin ada cara kerja orang yang berubah, atau ada bahkan bagian yang tadinya ada menjadi tidak ada, atau sebagian, atau sebaliknya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian ada faktor hardware yang berubah, software, aplikasi ya, database, bisnis proses, dan komponen yang lain. Nah, kalau secara keseluruhan artinya hampir semuanya berubah. Atau kalau misalkan hanya satu bagian, misalkan apakah hanya dari sisi aplikasinya saja atau dari sisi database-nya saja, berarti itu nanti kita hanya sebagian ya yang berubah. Tapi konteksnya adalah sekali lagi seperti itu. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti gambar berikut. Jadi ada sistem yang lama, dikembangkan sistem yang baru. Jadi adanya sistem baru ini karena ada sistem yang lama. Kalau konsepnya pengembangan. Beda cerita dengan misalkan kita ngebangun sistem informasi. Nah, kalau konteks ngebangun itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau mengembangkan dari ada, ya, tapi sistem yang lama, tapi menjadi sistem yang baru. Oke, itu ya. Jadi pahami gambar ini aja. Kalau teman-teman bingung paham konsep apa sih pengembangan sistem informasi itu, ya inilah sistem lama dikembangkan jadi sistem yang baru. Oke. Nah, selanjutnya muncul W yang kedua. Tadi W yang pertama ya adalah what ya, apa itu pengembangan SI. Yang kedua W yang kedua adalah why.
Mengapa sistem informasi itu dikembangkan? Ya, nanti mengapa di sini akan merujuk apa saja yang melatar belakangi bahwa suatu SI itu harus dikembangkan. Dan teman-teman harapkan bisa memberikan contoh. Oke, nah mengacu ke gambar yang tadi ya, yang hampir sama ya, sistem yang lama, terus proses pengembangan sistem menjadi sistem yang baru. Nah di sini hal apa saja yang latar belakangi ya, atau yang menjadikan terjadinya proses pengembangan sistem itu kurang lebih ada 3 kelompok besar. Pertama, apakah itu menyangkut masalah, menyangkut adanya permasalahan atau adanya problem dari sistem yang lama, ataukah ada menyangkut masalah adanya kesempatan atau opportunity terkait perkembangan teknologi informasi, atau yang ketiga bisa jadi karena ada faktor yang namanya instruksi atau direktif dari organisasi yang lebih tinggi, atau di sini bisa disebut regulator. Pemerintah salah satunya, Pemda, Pemkab, kementerian dan lain sebagainya. Nah sehingga apapun misalkan konteksnya, apakah ada masalah, adanya kesempatan atau ada instruksi, nah maka tujuan dari pengembangan sistem di sini berarti kalau sifatnya masalah berarti kita akan memecahkan masalah. Kalau sifatnya ada kesempatan, kesempatan itu yang akan diraih oleh organisasi. Ya, termasuk dengan kalau apabila ada instruksi yang harus dijalankan oleh organisasi, berarti nanti organisasi tersebut itu akan memenuhi instruksi yang harus dilaksanakan. Sehingga terbentuklah sistem yang baru. Jadi hanya di kisaran 3 ini. Yang paling akan sangat nampak dan yang paling akan sangat mudah digambarkan itu adalah ini yang pertama. Di sistem yang lama itu muncul masalah. Ya, adanya permasalahan atau problem dalam sistem yang lama. Nah, permasalahan di sini timbulnya itu bisa dari paling tidak 2 kondisi ya, paling tidak ya. Pertama, apakah ada ketidakberesan dari sistem yang lama, ataukah dari sisi organisasi yang memiliki sistem tersebut itu tumbuh dan berkembang. Yang paling sering terlihat itu adalah di sini, dari ketidakberesan. Misalnya, diambil sebuah contoh satu sistem informasi, misalkan perpustakaan. Nah, pada sistem yang lama, karena masih berbasis kertas, sering misalkan terjadi kesalahan pencatatan, sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi, sering terjadi data misalkan tidak tersimpan dengan baik. Itu adalah contoh-contoh ketidakberesan. Atau sistem ujian. Sistem ujian itu misalkan yang manual berarti apa? Ada pemborosan kertas. Atau ada kecurangan berjamaah. Atau ya kerugian bahkan misalkan yang menyangkut organisasi. Misalnya sistem pencatatan kehadiran. Ya, ketika sistem pegawai itu absensinya itu masih ke kertas atau ke buku, itu akan rentan dengan kecurangan. Yang harusnya terlambat dicatat hadir tepat waktu. Yang harusnya tidak masuk dicatat masuk. Itu akan merugikan organisasi ya. Apalagi kalau misalkan standar penggajian betul-betul diambil data kehadiran itu sebagai salah satu faktor yang akan misalkan menentukan besaran gaji. Jadi kalau ada ketidakjujuran di sana atau kecurangan di sana, itu akan rugi organisasi. Artinya muncul masalah di sana. Nah, itu pun teman-teman bisa mencontohkan di kasus yang lain. Itu ya. Jadi caranya gimana? Tinggal ambil satu contoh kasus. Kemudian kira-kira apakah muncul masalah nggak di sistem yang lama? Nah, contoh lainnya misalkan di kita ya, kita si AKAD itu pernah mengalami beberapa kali pengembangan. Salah satunya dulu waktu itu sistem kita masih berbasis desktop. Ya, sistem kita masih berbasis desktop. Nah, kemudian ketika dikembangkan ke berbasis online, nah itu salah satunya ada permasalahan di sana. Apa salah satunya? Misalkan ketika
mahasiswa membutuhkan informasi nilai, nah, itu harus selalu datang ke bagian akademik atau bagian jurusan, minta nilai, sehingga ya harus ada waktu, ada harus mendatangi, termasuk pun demikian oleh petugas dari bagian akademiknya. Taruhlah satu orang mau menanyakan nilai, kalau misalkan 10 orang sehari dia harus melayani 10 pertanyaan, 10 proses pengecekan. Nah, mengapa nggak dibuatkan sebuah aplikasi, dikembangkan? Nah, kayak sekarang online, jadi kalau ada teman-teman mau lihat nilai, ya nggak usah datang ke bagian jurusan, teman-teman tinggal lihat nilai. Seperti itu ya. Itu muncul yang pertama, ketidakberesan, kecurangan, keterlambatan, tidak efisien, tidak efektif, dan sebagainya. Nah, yang kedua, permasalahan timbul pada organisasi itu adalah pertumbuhan organisasinya itu sendiri. Mungkin dirasa bahwa sebelumnya itu nggak ada masalah ya, bahwa misalkan layanan terlayani, proses cukup cepat, dan sebagainya. Tapi seiring berjalan, ya masalah tersebut tidak hanya faktor ketidakberesan, tapi mungkin organisasinya yang tumbuh. Dulu ketika misalkan mahasiswa cuma 100-an per angkatan misalkan, ada suatu kampus mahasiswa cuma 100 satu angkatan. Nah mungkin ketika itu cukuplah dengan sistem yang tersebut, bisa dilayani. Tapi ketika mahasiswa yang masuk itu sudah mencapai ribuan, nah itu sudah beda cerita. Karena otomatis berarti organisasinya dianggap tumbuh, mungkin pegawainya dianggap bertambah ya, dari sebelumnya 3 orang sekarang jadi 10 orang. Nah, bagaimana tadi itu menyatukan data, bagaimana menjadikan pelayanan, itu tentunya akan bisa timbul masalah di sana. Jadi ketika organisasi tumbuh pun itu bisa jadi faktor pemicu permasalahan yang bisa mengakibatkan sistem lama itu sudah tidak efektif lagi. Itu ya. Nah, pun demikian kalau misalkan taruhlah ada sebuah toko ya, sebelumnya itu misalkan cuma satu toko, masih tercukupi ya kebutuhan data informasi. Tapi ketika toko tersebut buka cabang, yang mana cabang tadi itu harus terkoneksi, terhubung dengan toko yang pusat, di sanalah muncul masalah. Ya, karena apa? Karena pertumbuhan organisasi ya, itu tidak bisa dipungkiri ya, bahwa ketika nambah pelanggan, nambah supplier, nambah rekan, dan nambah pegawai, itu sistem informasi itu harus ada aspek kapasitinya ya, mencukupi atau tidak, kemudian dari sisi efisiensi atau tidak prosesnya, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya kalau terkait problem adalah terkait masalah, biasanya adalah tinggal lihat aja permasalahan apa yang muncul gitu, yang dirasakan oleh baik pengguna internal atau pengguna eksternal. Oke, saya kira itu untuk yang poin pertama, ada permasalahan. Selanjutnya terkait faktor opportunity. Nah, ini adalah kata kunci adalah teknologi. Nah, teknologi kita tahu bahwa berkembang pesat ya, teknologi seluler, teknologi internet, teknologi aplikasi web. Dulu aplikasi hanya desktop, ada aplikasi web, berkembang lagi aplikasi mobile. Dulu konteks teknologi pembayaran masih sebatas manual atau cash, sekarang banyak teknologi pembayaran yang sudah non tunai gitu kan, ada e-money, digital money gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, pada perkembangan tersebut tentunya akan memunculkan peluang atau kesempatan ya. Jadi bisa jadi organisasi itu secara konteks itu nggak punya masalah, pelanggannya terlayani, transaksinya lancar, gitu kan, data bisa didapatkan dengan cepat, gitu kan. Tapi karena ada teknologi yang berkembang, di sana ada peluang-peluang yang ingin ditangkap oleh organisasi. Salah satunya muncul misalkan sistem penjualan online, atau PPPMB secara online, atau PPDB ya, siswa secara online. Nah, itu karena adanya apa? Adanya opportunity di sana. Misal ya, saat ini saya ambil contoh sebuah dev store ya, saat ini kan masih rame-rame saja, penuh gitu. Ada orang beli produk supermarket masih terlayani. Ada orang mau beli produk buah-buahan, makanan dan sebagainya terlayani. Pelanggan masih jalan, keuntungan masih besar.
kasir, petugas masih oke, semua masih berjalan. Artinya debt store tersebut masih secara sistem masih nggak ada masalah lah, dikatakan seperti itu. Tapi dari sisi lain ya misalkan muncul ada peluang bahwa untuk memudahkan pelanggan di sana ya gitu. Padahal pelanggannya nggak ngeluh sih, gitu. Tapi pelanggan misalkan oleh pihak manajemen dirasa bahwa bagaimana kalau kita memanfaatkan teknologi informasi, teknologi web, online, ya, server dan sebagainya. Bagaimana kalau sistem kita itu kita online kan, sehingga pelanggan yang tadinya harus datang langsung, nah sekarang itu dia bisa pesan dari rumah. Nanti produknya bisa dibayar pakai electronic money tadi ya, atau digital money tadi, kemudian barangnya nanti dikirim oleh kurir. Nah itu pun ada karena melihat ada suatu faktor kesempatan, opportunity di sana, sehingga debt store tersebut berani gitu ya, yang tadinya hanya sistem offline sekarang sistemnya di online. Itu salah satu faktor terkait opportunity. Faktor lain biasanya juga muncul kalau faktor opportunity di sini itulah terkait perkembangan teknologi, misalkan ide-ide yang dibuat oleh semacam startup. Saya ambil misalkan kayak jasa ya, sistem ojek online ya, bisa itu Grab, Gojek dan sebagainya gitu. Nah itu dia menangkap peluang bahwa ada pemanfaatan teknologi gitu kan, yang tadinya misalkan tidak dimanfaatkan untuk pemesanan ojek, nah sekarang dia melihat peluang di sana. Dia bangunkan sistem tersebut, kemudian ditawarkan ya, diumumkan ya ke konsumen dan juga ke misalnya merekrut driver, mitra ya. Setelah itu berjalan dengan sendirinya sistem. Nah di sana mungkin melihatnya itu sebuah opportunity. Ya. Walaupun yang baru saat itu contohnya adalah ketika sistemnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada sistem yang menghubungkan antara ojek dengan pelanggannya, atau antara ojek, pelanggan dan juga toko-toko makanan atau minuman. Tapi di sana melihat ada unsur teknologi ya yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan, maka muncullah startup tadi. Nah itu ya, jadi bedanya kalau dari sisi nomor 1, nomor 2, kalau nomor sisi 1 berarti kita melihat dari sisi apa problem yang dihadapi pada sistem yang lama. Yang nomor 2 tidak ke problem, tapi apa salah satu teknologi yang bisa kita pakai untuk mengembangkan organisasi lebih baik lagi dengan sistemnya ditingkatkan. Dan kita ingat bahwa teknologi itu berkembang dengan cepatnya. Ya. Nah, sekarang ya misalkan banyak teknologi baru yang makin terus muncul. Kayak itu yang kedua, opportunity. Yang ketiga adalah direktif atau instruksi. Di sini bisa berupa regulasi atau aturan, ya, entah dari pemerintah, dari kementerian, dari Pemprov misalkan ya, atau mungkin ada aturan-aturan lain yang diikuti, misalkan kalau di perbankan ya, misalkan dulu bank itu mungkin masih dalam konteks boleh, misalkan masih sistemnya itu belum online. Tapi ketika ada regulasi dari pemerintah, semua bank wajib online, mau nggak mau sistem di bank tersebut itu SI-nya itu diperbaharui. Pun demikian dengan sekarang dalam kasus ada pandemi COVID. Ketika misalkan dalam konteks pelayanan publik ya, pelayanan itu harus menunjukkan kartu vaksin, makanya muncullah dikembangkanlah tadi aplikasi Peduli Lindungi dan sebagainya. Nah, sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan karena adanya regulasi yang mengharuskannya. Itu ya. Nah, termasuk contoh PT KAI ya terbaru ya. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta, kalau dulu hanya menunjukkan bukti rapid test ya atau PCR ya misalnya. Nah, sekarang mau nggak mau ya itu jelas harus terpenuhi. Kedua nanti buktinya apa? Nanti sistem PT KAI itu di-upgrade ya, dikembangkan sehingga bisa menerima inputan data dari aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau mau yang naik kereta, pada saat dimasukin nama dan NIK, nanti muncul statusnya. Oh, Anda sudah divaksin, Anda boleh berjalan. Kalau kita belum divaksin dan di bawah batas waktu misalkan tertentu tersebut, maka nggak bisa naik kereta api. Nah, itu kan regulasi-regulasi yang terkadang muncul oleh pemerintah
Sehingga organisasi karir tadi itu mau nggak mau harus mengikuti. Sama dengan dunia penerbangan atau yang lain gitu kan. Ketika sekarang eranya ada pembatasan, ya, ada eranya penyekatan, PPKM namanya. Ya, banyak regulasi-regulasi yang diikuti sehingga apa? Sehingga konteksnya mau nggak mau sistem harus dikembangkan. Gitu. Termasuk sekarang kan muncul ada CPNS online, ujian online, kemudian ada apa lagi fasilitas layanan pemerintahan itu berbasis online. Karena ada apa? Bisa jadi ada regulasi atau instruksi yang mengharuskan. Selain dari faktor problem atau faktor opportunity. Nah, dalam kenyataannya gitu kan, ketika pengembangan itu terjadi, bisa jadi hanya ada salah satu dari ketiga ini atau dua atau bahkan semuanya. Ya masalahnya ada, opportunity-nya ada, instruksinya juga ada, itu bisa jadi. Tapi kalaupun dari salah satu ini hanya itu yang munculnya gitu kan ya, misalkan penekannya ada di problemnya, itu pun menjadikan latar belakang. Mengapa sistem harus dikembangkan? Oke, nah, saya kira itu dua pengantar awal antara what dengan why ya. Jadi teman-teman ketika mau mengembang sistem pasti harus ada alasan di antara tiga ini, ya. Dan yang paling mudah akan kelihatan itu adalah dengan melihat permasalahan pada sistem yang lama. Oke, mangga barangkali ada yang perlu kita diskusikan, mangga silakan. Maaf Pak sebelumnya, suara Bapak di mute. Oke. Oke, maaf. Terima kasih ya. Saya jadi ngobrol sendiri nanti ya. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi saya kembali ke sini. Jadi kalau teman-teman diminta nanti, misalkan entah itu kuis atau misalkan ada latihan soal, ya, berikan contoh pengembangan sistem informasi beserta latar yang belakang ini seperti apa. Teman-teman tinggal ambil aja salah satu contoh kasus. Ya, kemudian paling mudah itu adalah lihat dari permasalahan. Karena sering bahwa kita berbicara bahwa kita berangkat salah satu itu dari adanya yang namanya masalah. Sedangkan yang lain itu bisa jadi unsur pendukungnya ya, dan juga bisa sebagai penambah juga alasan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Nah, saya kira ini erat kaitannya juga dengan manfaat dari adanya S itu sendiri ya. Kemarin mungkin pernah dibahas ya, bisa dilihat mungkin di video-video ya, bahwa misalkan kenapa sistem CPNS kita itu berbasis online gitu, berbasis CAT. Nah itu pun pemerintah pasti ada alasannya di sana. Entah itu mungkin mengurangi potensi kecurangan, KKN dan sebagainya, atau bisa jadi mengefektifkan proses ya, waktu dari mulai tes dengan hasil lebih cepat, atau mungkin mengefisiensikan dari sumber daya kertas, biaya cetak, biaya apa, distribusi soal, sekarang nggak mesti dilakukan lagi. Nah itu mungkin salah satu faktor yang bisa dijadikan pertimbangan ya, bahwa kenapa sekarang mau CPNS, kadang mau proses seleksi apapun, biasanya itu berbasis sudah online.
Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah dari sisi, nah, di mana Anda akan menemukan proses pengembangan sistem informasi. Ya. Nah, ini sama dengan pertanyaan, di mana sistem informasi itu berada. Nah, kita tahu bahwa sistem informasi itu sendiri berada pada suatu organisasi. Jadi kayak misalkan STIMIK itu organisasi. Di dalamnya bisa jadi ada sistem informasi. Misalkan di sebuah koperasi, di sana ada proses input, kemudian proses output terkait data-data nasabah, data-data transaksi. Di sana berarti ada sistem informasi. Sehingga teman-teman kalau nyari, ya, di mana teman-teman bisa menemukan proses pengembangan informasi? Nah, teman-teman pasti akan menjawabnya adalah pada suatu organisasi. Nah, makanya di sini kalau di sini ada teman-teman yang belum kerja praktek, barangkali belum ya, yang mana nanti biasanya itu diarahkan itu membuat suatu aplikasi bisnis atau misalkan ngebangun suatu sistem informasi dalam konteks bisnis. Ya gampang, tinggal cari aja organisasi. Kemudian tentukan masalah apa yang bisa diselesaikan dengan suatu sistem informasi. Ya, cara paling mudahnya misalkan apa? Di sekitar rumah ada bengkel mobil. Nah, bengkel mobil tersebut misalkan untuk catatan transaksinya misalkan masih ke kertas atau ke nota ya, belum ke suatu sistem. Teman-teman tinggal buat. Nah, tinggal tarik di sana. Masalahnya apa sih kalau pencatatan masih ke nota? Nah, kalau datanya hilang bagaimana? Itu kan bisa muncul masalah di sana. Kemudian kalau ada salah hitung, salah tulis di nota gimana? Ada kerugian nggak bagi organisasi? Di sana bisa muncul masalah. Kalau ada kecurangan bagaimana? Itu bisa sangat banyak terjadi. Makanya sekali lagi, kalau teman-teman misalkan diminta untuk mengambil atau mencari contoh kasus di mana kita bisa melakukan satu pengembangan SI. Caranya adalah apa? Cari satu organisasi. Kemudian lihat di sana. Di titik mana dari sisi masalah yang bisa didapatkan dan bisa diselesaikan oleh sistem informasi. Saya kira akan sangat banyak. Ya, itu salah satunya. Jadi ini erat kaitannya dengan kemarin ketika mengetahui di mana sistem informasi itu berada. Oke, next. Selanjutnya adalah who ya. Tadi where, sekarang who. Ya, siapa gitu kan. Yang akan dilibatkan atau siapa yang terlibat dalam proses pengembangan sistem informasi. Nah, kita sepakat bahwa di antara kita semua di sini, ya teman-teman di sini belajar coding, belajar database, kemudian belajar jaringan. Gitu. Nah, tentunya itu juga adalah salah satu bagian dari orang-orang yang terlibat di sini. Karena apa? Karena ketika membangun sistem butuh database, butuh seorang ahli database. Butuh program ya aplikasi, butuh seorang programmer atau ahli program. Butuh mungkin konfigurasi jaringan atau IT support ya untuk instalasi OS, aplikasi dan sebagainya. Di sini mungkin ada yang berperan atau yang punya keahlian di bidang itu. Nah, masalahnya apakah hanya itu aja gitu ya, hanya orang IT saja yang terlibat dalam proses pengembangan sistem? Kita lihat di sebuah gambar di sini bahwa di bagian kiri di sini disebutnya para stakeholder ya. Itu ada kurang lebih ada beberapa kelompok ya. Ada yang tergolong kelompok pemilik sistem, pemakai sistem, perancang sistem, pembangun sistem atau pembuat sistem, dan ada juga project manager dan sistem analis. Itu kelompok-kelompok yang biasanya terlibat dalam pengembangan sistem. Kita lihat definisi satu persatunya. Ini definisi stakeholder adalah orang memiliki ketertarikan yang ada ya atau yang ditawarkan. Stakeholder bisa termasuk pekerja teknis dan non teknis. Jadi ini bisa orang yang ngerti IT dan yang nggak ngerti IT gitu. Tapi dia terpengaruh oleh sekali lagi tadi gitu, sistem tersebut.
Ataupun dari sisi skupnya bisa orang internal atau orang eksternal. Internal artinya berarti dia itu pegawai atau kerja di organisasi tersebut. Kalau eksternal berarti di luar dari organisasi tersebut. Oke ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama adalah pemilik. Ingat bahwa organisasi itu ada sistem informasi itu ada pada organisasi. Artinya keberadaan SI harus selalu sepersetujuan dan juga keinginan dari pemilik organisasi. Jadi teman-teman misalkan kalau setelah belajar ini gitu, misalkan teman-teman ada toko, apotek lah ya, sistemnya masih manual. Dan ada apotek yang sudah berbasis online dari sisi pengecekan kecarian obat, bahkan transaksi gitu. Nah, bisa jadi beda apotek tersebut. Kenapa yang satu offline, yang satu online? Itu kembali lagi ke ownernya. Tergantung ownernya, misalkan apa. Mungkin dia merasa dengan offline sudah cukup. Mungkin yang online merasa online itu baru cukup, offline itu kurang misalnya. Nah, kembali ke ownernya. Karena owner itu apa? Dia itu dari tingkatan manajemen atas ya. Kalau sifatnya perusahaan itu berarti top level manajemen. Tapi kalau misalkan dalam konteks ya perusahaan individu itu adalah sebagai pemiliknya. Kalau misalkan ada bengkel berarti pemilik bengkel. Kalau konteksnya perpustakaan berarti ya pimpinan perpustakaan atau kepala perpustakaan. Itu yang pertama yang harus dilibatkan. Karena apa? Ingat, ketika ngebangun sistem itu butuh biaya. Ya, Anda mau mengonlinekan sistem Anda. Yang tadinya nggak pakai internet, sekarang harus langganan internet. Nah, siapa yang bayar biaya langganan internet? Itu adalah organisasi, sepersetujuan dari pemilik. Ya. Kemudian, ketika mau butuh misalkan server harus beli. Atau kalau mau hosting harus disewa. Siapa yang bayar? Dan sebagainya. Itu adalah owner tentu. Apakah hanya owner yang terlibat? Ternyata ada juga adalah user. User di sini adalah orang yang akan menggunakan atau terpengaruh oleh sistem. User bisa dua, internal atau eksternal. User internal biasanya pekerjaan administrasi dan layanan, staf teknis dan profesional, atau misalkan supervisor, manajemen tingkat menengah, dan manajemen eksekutif yang menggunakan sistem. Sedangkan pengguna eksternal itu adalah misalkan pelanggan, pemasok, rekan partner ya, partner kerja, kemudian karyawan yang bekerja di luar kantor tersebut, misalkan ya outsourcing misalkan dan sebagainya. Nah, Anda tinggal contohkan aja misalkan ya kalau terkait stakeholder ya, Anda misalkan ambil contoh. Ada sistem informasi akademik di STEMIKTASI. Berarti siapa pemiliknya? Ya adalah pimpinan tertinggi dari organisasi STEMIK, yaitu ketua STEMIK. Tapi ketika berbicara sistem user dari si akan, nah siapa yang menggunakan sistem si akan? Nah, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa pebau, bisa bagian prodi, bagian keuangan. Gitu. Nah, tinggal pilih. Kalau prodi bagian internal eksternal. Oh ternyata prodi adalah internal. Kalau bagian BAK internal eksternal. Oh internal karena baik prodi dan BAK adalah kerja di STMIK tadi. Tapi kalau eksternal siapa? Misalkan mahasiswa. Karena dia hanya terlibat dalam proses penggunaan. Atau mungkin dosen-dosen luar karena dia menggunakan sistem tersebut. Dan dia bukan bagian dari pegawai dari STMIKTASI. Atau mungkin pihak ketiga kayak misalkan supplier atau misalkan jasa keuangan dan sebagainya yang menggunakan sistem itu contoh. Nah keduanya ini ya baik owner user ini kebanyakan itu adalah bukan orang IT. Kebanyakan itu adalah orang yang non IT ya. Bukan orang-orang teknis gitu. Ini orang-orang yang non teknis gitu. Taunya make kayak user itu kan taunya make aplikasi. Taunya aplikasi error, taunya aplikasi jalan.
Order juga sama, tahunya aplikasi itu dibayar, selesai atau disewa, ya jalan. Nah, sedangkan yang orang-orang teknis siapa? Nah, Anda ini ya termasuk kita. Nah, di sini dikategorikan ya. Pertama ada yang desainer sistem. Dia menerjemahkan kebutuhan persyaratan yang dibuat oleh sistem analis, misalkan terkait desain database, desain antarmuka ya, UI UX-nya, desain jaringan, arsitekturnya, dan juga adalah desain dari aplikasi. Jadi kalau yang terlibat dalam secara teknis ya, ngebangun misalkan merancang dulu aplikasinya, database-nya. Kalau database misalkan bisa database designer. Jaringan berarti arsitek jaringan yang mulai memikirkan kira-kira seperti apa topologi koneksinya, seperti apa misalkan pembagian bandwidth dan sebagainya, itu dipikirkan oleh. Termasuk misalkan dari si aplikasi kalau berbasis web ada web designernya, ada kalau keamanannya misalkan ada security ya, desainer security-nya gitu kan, kira-kira kita butuh firewall enggak, kira-kira kita butuh enkripsi data enggak, termasuk tentang IT spesialisnya. Kira-kira dengan sistem ini kita pakai platformnya apa nih gitu kan, apakah cukup berbasis Android atau mesti berbasis web atau mesti keduanya gitu. Nah, ini dirancang oleh ahli-ahli IT yang sifatnya teknis. Hasil rancangan kemudian dibangun oleh siapa? Oleh sistem builder atau pembangun sistem. Ini dia melanjutkan kerjaan dari spesifik desain yang dihasilkan oleh desainer sistem, kemudian dia dibangunkan secara dibuil ya di teknisnya. Kalau tadi dia merancang database, ada relasi tabel, ada misalkan IR diagram dan sebagainya, ada primary key, ada misalkan apa itu polygon key-nya. Kemudian rancangan itu dibangunkan ke database DBMS-nya. Entah itu pakai Oracle, MySQL Server, gitu kan, atau misalkan PostgreSQL dan lain sebagainya, itu dibangunkan oleh misalkan database builder atau oleh admin database. Kalau terkait aplikasi, kalau sebelumnya misalkan antarmuka aplikasinya itu dirancang pakai misalkan pakai wireframe ya atau pakai Figma misalkan. Nah, sekarang dibangun di bahasa pemrograman. Itu oleh pembangun sistem. Jadi aplikasinya dibangun, database-nya dibangun, jaringannya dipasang. Kalau sifatnya web juga servernya itu di client servernya juga dibangun. Security-nya juga ya diatur, termasuk software integratornya. Bagaimana menghubungkan antara perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan antar perangkat lunak saling terhubung, misalkan datanya, bisa pakai API atau pakai apa. Nah, itu adalah contoh-contoh kurang lebih bahwa Anda belajar programmer, Anda belajar database, karena Anda akan terlibat dalam proses itu. Ya, dan dua lagi adalah seorang analis sistem, ya. Kalau sekarang mungkin ada istilahnya product manager atau product owner, ya. Jadi yang memilih produk di sini ya itu tadi sistem tadi, gitu. Ya, produk yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut ya. Gitu. Nah, nanti dia di sini itu akan fasilitator, ya, menjabatani komunikasi antara owner ya, sistem owner dengan sistem user, antara desainer dengan builder. Itu kerjaannya seorang analis sistem. Analis sistem di sini ini adalah orang yang seperti itu senior biasanya ya, senior programmer atau senior di bidang jaringan, senior di bidang database, sehingga dia akan lebih tahu ya, dengan pengalamannya, dengan keilmuannya, dia akan lebih memahami komponen sistem secara lebih holistik atau menyeluruh. Bukan hanya aplikasi, bukan hanya database, tapi jaringan dan lainnya juga. Nah, kalau manajer proyek, karena pengembangan sistem itu sendiri adalah berbasis proyek, yang mana nanti perlu tahapan seperti penjadwalan, bagaimana pembagian sumber daya dan resource, bagaimana alokasi waktu dan sebagainya. Nah, itu dikerjakan oleh seorang project manager. Tentunya dia bersama-sama dengan sistem analis. Nah, sehingga di sini bisa dilihat di gambar ya, kerjanya sistem analis itu seperti tadi. Ya, dia menghubungkan antara owner dengan user.
owner pengennya seperti apa sistemnya, user butuhnya seperti apa sistemnya, dikomunikasikan, kemudian hasil kebutuhannya tadi disampaikan ke misalkan ke desain dari misalkan database-nya kalau butuh database, kalau misalkan butuh program mungkin ke desainer dari aplikasinya, latar mukanya desain interface-nya. Nah, kemudian bahkan sampai ke teknisnya nanti adalah dilakukan coding, dilakukan misalkan pemrograman database, instalasi jaringan, dan misalkan pemilihan atau penggunaan vendor-vendornya pun akan ditentukan dan dikomunikasikan oleh seorang customer. Nah, saya kira itu untuk bagian yang ketiga yaitu Bu ya. Jadi siapa yang terlibat? Jadi sekali lagi banyak ya kalau Anda lihat. Makanya kenapa salah satu project APSI saya kasih ke Anda beberapa orang ya, tidak 2 orang. Karena selain banyak yang harus teman-teman kerjakan ya, bagi-bagi tadi, yang satu mikirin database mungkin, satu mikirin jaringan, satu mikirin aplikasi webnya, satu mikirin database-nya misalnya. Nah, itu kerjasama semuanya gitu. Jadi di sini dia punya sub tim ya, ada tim database, tim interface, tim jaringan, tim programmer, dan ada mungkin terhubung tim tersebut dikomunikasikan oleh kelompok orang yang sebutnya sistem analis. Sistem analis itu tidak sendiri ya, dia juga bisa punya timnya juga. Oke, selanjutnya adalah yang ke-5 atau kapan sistem informasi harus dikembangkan. Kira-kira kapan sistemnya dikembangkan? Jika sudah terjadi error, Pak. Oke, ya, itu pertanyaan ya. Jadi sistem dikembangkan ketika ada error, dikembangkan. Nah, terus pada saat error, sistem diapakan? Diam gitu, nggak usah dipakai ya. Atau ada hal yang baru. Oke, betul ya. Cenderung orang tuh seperti itu, ya, bahwa ketika baru terjadi error, baru kita berpikirkan ini ada masalah apa nih, kan seperti itu. Ya, makanya kalau secara komprehensif, kalau dalam membangun sistem, ini ketika berbicara web, itu adalah kita berbicara dari sisi organisasi itu, misalkan dari sisi tadi. Ingat yang melatar belakangi adanya pengembangan itu 3. Adanya masalah, adanya opportunity, atau adanya directive. Jadi memang betul biasanya ketika masalah-masalah sudah muncul dan sudah tidak bisa ditangani kembali, gitu. Kemudian apalagi ketika ada opportunity yang ingin diraih, di sanalah kita harus mulai start kembangin sistem. Ya. Atau misalkan ada deadline, misalkan gini, sistem kita itu harus terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi, ya. Deadline-nya misalkan 1 November, berarti kita harus segera. Karena apa? Karena ada waktu berapa minggu gitu untuk kembangin sistem. Sampai kita harus terhubung dengan sistem yang lain misalnya. Itu kan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Ya. Karena ingat bahwa apa sih kerugiannya kalau sistem tidak dikembangkan gitu. Organisasinya yang rugi sih gitu. Misalnya Anda lihat ya, misalkan ambillah bengkel lah, di sekitar rumah Anda ada bengkel, banyak pelanggannya, tapi tiap transaksi si adminnya gitu kan ditulis ke buku, tulis ke kertas, pas ada salah ngitung dikomplain, pas tiba-tiba minta laporan pimpinan dia harus rekap ke buku, dari buku rekap, kemudian diketik ke Word, dilaporkan, capek pegawainya gitu. Nah, itu masalah bagi pegawainya, ya. Atau mungkin kalau pelanggan misalkan tadi ya, dia ada transaksi, ya, ternyata pegawainya salah ngitung gitu. Harusnya di 2 dikali 5 10, malah 2 kali 5 15. Rugi pelanggan, komplain, wah dimarah-marahin gitu kan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara salah ngitung. Ya, seininya manusia kan salah pasti ada. Makanya kenapa kita butuh sistem, kan kita minimalisir itu. Atau ya tadi kan rugi kan, saat urusan rugi, curang misalkan ya, Anda bayangin lah. Di sini Anda sebagai pemilik suatu bengkel tadi, pegawainya ada 5.
tiap hari pegawai tersebut misalkan dia digaji misalkan per hari itu misalkan 100.000, berarti per bulan itu kurang lebih 2,5 juta lah misalkan. Nah ternyata misalkan kalau nggak hadir sehari berarti kan dipotong 100.000. Ya, nggak hadir seminggu berarti dipotong 700.000. Nah karena Anda nggak mikir bahwa yang penting hadir kelihatan gitu ya, pas lihat absensi tiap minggu full hadir, padahal kadang si A hari Senin sakit, besoknya izin, terus besoknya lagi sakit lagi. Tapi pada saat Anda gajian, Anda bayar utuh full gitu kan, seolah nggak hadir. Soal hadir full karena apa? Karena data absensinya dimanipulasi misalnya. Rugi kan perusahaan. Kan gitu ya, rugi kan gitu. Perusahaan Anda itu enggak ini gitu. Atau kalau dari sisi tadi ya, opportunity gitu. Anda punya bengkel gitu, mau servis ke Anda ya, pada saat pelanggan datang lagi penuh, pelanggan balik lagi pindah ke bengkel yang lain. Besoknya pelanggan datang pas Anda lagi ada, penuh lagi pindah ke bengkel lain. Nah, sedangkan kalau yang orang lain gitu bengkelnya itu dia pakai sistem apa itu misalkan booking service. Jadi kalau mau service itu dia cek kosongannya. Jadi kalau misalkan hari ini penuh, dia besok misalkan bisanya seperti itu. Nah itu kan salah satu service dari sistem informasi. Ketika orang lain pakai sistem tersebut menghasilkan keuntungan, pelanggan nggak kecewa, pelanggan mudah. Sedangkan Anda masih berkutat di hal yang misalkan sistemnya masih konvensional, sehingga bengkel Anda sepi gitu. Atau banyak yang ke Anda tapi ya terbatas. Gitu. Jadi opportunity-nya nggak dapat. Nah, jadi ketika berbicara aware, cek lagi betul. Ketika banyak masalah, ketika ada kesempatan yang terlewatkan, atau ketika ada instruksi yang sudah mengharuskan itu berubah. Itu ya, jadi berbicara when, kembali ke organisasi ini nggak ada patokannya misalkan. Nggak ada patokan bahwa harus tanggal sekian, harus sekian, enggak. Ini lebih ke kapan organisasi itu harus mengembangkan sistemnya. Itu ketika sistem yang lama dirasa sudah tidak bisa mengatasi masalah. Dirasa sudah tidak bisa digunakan lagi atau bahkan kerugian ya yang muncul, kerugian yang didapatkan oleh organisasi itu sangat berat atau sangat parah. Atau bahkan organisasi bisa sampai gulung tikar gitu gara-gara Oke, itu terkait when ya. Oke, nanti bisa diskusi lagi ya. Nah, terakhir adalah 5W, what, why, where, when, udah ya. Terakhir adalah 1H, how. Nah, terus kita udah tahu tadi ya bahwa kalau nggak dikembangkan, sedangkan perusahaan banyak masalah, pekerja capek, konsumen ngeluh terus, relasi misalkan pusing, pimpinan dapat laporan nggak akurat dan sebagainya, gitu kan, numpuk gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dilakukan pengembangan. Nah, pengembangan di sini nanti teman-teman mungkin pernah mendengar istilah SDLC. Bagaimana caranya? Ikutin SDLC. Beda ya, kalau kemarin SLC, System Life Cycle. Sekarang adalah System Development Life Cycle. Jadi mengembangkan sistem juga itu ada siklusnya, ada tahapannya. Nah ini mungkin teman-teman pernah mendengar istilah SDLC pada software. Software Development Life Cycle. Saya setuju, iya. Ketika ngebangun software pun itu ada SDLC. Tapi di sana SDLC terkait software. Generik gitu. Sedangkan di sini SDLC di sini itu bukan hanya nyangkut masalah software. Di sini bahas hardware, bahas database, bahas jaringan dan bahas yang lain. Jadi SDLC di sini terkait ke sistem informasi secara keseluruhan, seluruh komponen. Ini definisinya. Ya, yaitu adalah sebuah metodologi yang mana dia itu adalah suatu proses standar yang harus diikuti oleh organisasi. Jadi kalau organisasi mau menerapkan SDLC, ikuti. Apa saja? Ia akan melakukan seluruh langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan apa yang diikuti? Misalkan diantaranya ada merencanakan, planning, menganalisa, analisis, perancangan atau desain, implementasi, dan juga misalkan pemeliharaan sistem ya, pasca implementasi.
bukan operation ya, beda ya. Bukan IT operation karena pengembangan itu sampai selesai mungkin selama masa trial dipelihara, setelah itu di delivery. Nah, harus mengikuti itu kalau sekiranya organisasi itu mau mengembangkan sistem. Nah, tahapan-tahapan ini salah satunya nih ya, saya ambil dari Jeffrey Witten dan Romy Satrio. Salah satunya adalah ini. Development life cycle dari planning, analisis, desain, implementasi. Kemudian di planning lagi kalau ada tadi kebutuhan yang baru, analisis lagi kebutuhannya, desain, implementasi. Itu ya. Nah, apakah hanya yang seperti ini aja gitu ya? Tahapannya itu hanya 4 tahapan perencanaan, analisis sampai implementasi. Ternyata tidak seperti itu. Teman-teman bisa lihat beberapa buku ya, misalnya buku Kendall, buku Hanif Al-Fatah, Tata Sutabri, Romy Satriwahono. Saya ambil 5 ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang, Pak saya sempat baca buku ini Pak, oke boleh nanti tambahkan ya ke sini ya. Nah misalkan Kendall itu dia punya 7 tahapan. Hanif Al-Fatah 6, Tata Sutabri 5, Romy dan Jeffrey ini 4. Saya pakai yang 4 aja. Ya. Tapi teman-teman kalau di kenyataannya di keseharian atau di apa mau pakai yang tahapan, sebenarnya itu silakan aja. Asal ikuti sesuai dengan konteksnya. Ya, toh nanti misalkan gini, di Romy SW dan Jeffrey Witten di sini ya ada fase implementasi namanya. Sesuai dengan gambar yang tadi yang ini implementasi. Nah, di sini tuh sebenarnya terdiri dari pertama coding. Coding di sini ya pembangunan aplikasinya, database-nya, jaringannya, pemasangannya. Kemudian pengujian testing. Di sini tuh ada testing, cuman penamaannya dalam implementasi itu dibuat sub tahapan atau sub proses. Kalau di sini ini langsung dipisahkan prosesnya. Sama terakhir ada implementasi atau pemasangan atau instalasi, delivery misalnya. Jadi ini yang 3 ini kalau oleh Romy dan oleh Jeffrey Witten ini disatukan namanya implementasi. Tapi oleh Kendall ini dipisahkan 3-nya. Itu silakan namanya juga ahli ya, masing-masing punya pandangan. Yang penting dilakukan semuanya. Nah, teman-teman ini yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi setelah teman-teman paham konsep sistem informasi, di dalamnya ada SLC, ada konsep pengembangan sistem. Tadi udah dipaparkan apa itu, mengapa, oleh siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ketika berbicara bagaimana, inilah ruh dari mata kuliah apa sih. Nanti satu sesi saya bahas SDAC secara keseluruhan itu apa sih, gitu kan. Kemudian tiap tahapan-tahapan ini apa saja kegiatannya. Ya, tiap kegiatannya apa aja tahapannya. Ya, ada planning, apa yang direncanakan. Ada analisis, apa yang dianalisis. Itu nanti pun akan ada satu pertemuan bahas planning, satu pertemuan bahas analisis, dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa ya? Nah, ini pertanyaan. Nah, kenapa? Saya ambil dari Romy Satrio ya, yang ini ya. Mengapa kita harus pakai SDLC? Mengapa kita harus belajar tahapan pengembangan yang baik? Nah, kenapa nggak tiba-tiba langsung aja kita coding aja langsung lah gitu, langsung aja bikin program gitu. Atau dengan program semua selesai. Saya kira enggak seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita gegabah tidak mengikuti kaidah-kaidah tersebut, nah, dari sumbernya ramesatrio.net di sini banyak kegagalan proyek pengembangan sistem. Sampai 50, 42, 53. Apa gagal itu misalkan dibatalkan. Jadi belum selesai itu dibatalkan. Atau selesai pengembangannya tapi tidak pernah dipakai. Atau misalkan tidak bermanfaat bagi pengguna. Atau tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi percuma kita punya proyek, Anda ngebangun ya. Ingat ya, sudut pandangnya begini ya. Sistem itu dikembangkan, dibangun oleh tim. Ya, nah timnya itu memang banyak tim teknis ya. Sistem analis, programmer, database, jaringan itu orang teknis semua. Kayak gini lah, Anda merasa bahwa aplikasi itu bagus menurut Anda, karena Anda yang buat. Ya, misalkan di sini. Dalam proses ini, Anda terlibat sebagai seorang programmer, Anda mainnya di sini, misalkan. Anda coding aplikasi di sini. Menurut Anda itu udah bagus aplikasi.
Kan Anda sebagai pembuatnya. Masalahnya adalah nanti aplikasi itu siapa yang pakai? Kan bukan Anda yang pakainya. Ya, bagus menurut Anda, belum tentu bagus menurut user. Karena yang pakai aplikasi itu nanti user di keseharian. Jadi ketika Anda sekarang misalkan terlibat dalam proyek misalkan pengembangan si akad online misalkan. Anda sebagai web developernya, programmernya. Buat Anda itu bagus. Tapi kan nanti setelah pengembangan beres, Anda selesai ya, sistem di delivery, dipasang dan sebagainya, Anda kan nanti nggak berurusan lagi. Itu yang pakai aplikasi keseharian itu kan adalah siapa? User. Makanya kenapa? Ya, user harus dilibatkan. Dan kenapa ada istilah bahwa baik bagi Anda, belum tentu baik menurut user. Bagus menurut Anda, belum tentu bagus menurut user. Makanya libatkan user. Nanti ada salah satu prinsip pengembangan sistem bahwa harus melibatkan user. Jangan mentang-mentang kita bisa, saya terbiasa nih di coding seperti ini, pasti butuhnya gini, pasti butuhnya gini. Saya balik pertanyaannya kayak gini. Anda seorang koki. Ya. Anda seorang juru masak. Nah, kan tugas Anda cuma masak, ya bahan sudah ada mungkin, bahan udah ada, alat udah ada, Anda skill pintar. Tiba-tiba Anda ada seorang yang pesan ke Anda. Mas, bikinkan nasi seafood ala ini pakai gini. Ya, itu pesanan kan gitu. Nah, tiba-tiba Anda kan nggak bisa misalkan, menurut saya seafood itu enaknya kayak gini, bumbunya ini, pakai ini, nggak usah pakai itu, nggak usah sesuai permintaan user. Saya jamin Anda besok akan dipecat. Jadi seorang koki. Ya, karena apa? Karena koki itu ya Anda memasak sesuai apa? Sesuai permintaan user. Ya. Jadi jangan merasa menurut Anda bahwa ini bagusnya seperti ini gitu kan. Desainnya bagusnya seperti ini gitu kan. Ini maksudnya bagus gitu. Kalau dalam konteks ini belum tentu. Karena apa? User sangat berpengaruh gitu. Itu ya. Jadi programmer itu bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan hasil rancangan yang dibuat oleh sistem desainer. Rancangan ini diambil dari mana? Dari kebutuhan yang dikumpulkan oleh dan dianalisis oleh tim analis. Analisis didapatkan dari mana? Dari hasil user. Jadi user ditanya kebutuhannya apa, didapatkan requirement. Makanya muncul istilah requirement analisis. Kemudian hasil analisis didesain. Jadi nggak bisa. Jadi kita kerja ada kaidah yang diikuti namanya SDLC. Nah, apabila tidak mengikuti itu, sering terjadi seperti tadi, gitu kan, tidak bermanfaat bagi pengguna atau tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, ini beberapa contoh kasusnya. Ini saya kira bisa dibaca aja ya, kan, ini literaturnya. Termasuk di kita pernah ada kejadian, contoh ya, ini contoh. Apakah sistem kita berkualitas? Ketika KTP manual masih diketik sebenarnya 3 hari ya, karena harus diketik ya, pakai mesin ketik gitu. Ketika pakai komputer harusnya kan logikanya lebih cepat gitu kan. Tapi kan bisa jadi, Pak salah ngetik karena nggak bisa, Pak harus di-scan dulu fotonya, Pak harus tanda tangannya di-scan, bla misalnya. Jadinya malah lebih lama. KTP elektronik, yang direkam kan, foto dipoto langsung, tanda tangan digital, apalagi ya, kemudian wajah ya di face recognition gitu kan ya, ditangkap gitu kan, sidik jari juga disimpan. Kita pernah sampai 1 tahun belum dapat KTP. Apa yang salah kan seperti itu? Apa yang salah kan? Ini bisa kita pikirkan. Nah, bahkan ada sebuah gambar, ingat ya, nanti di sini ya, tantangan itu seperti ini ya, tantangan itu. Apa yang customer butuhkan, apa yang user butuhkan, inginkan, dan apa yang user dapatkan. Itu tantangannya. Gitu. Ya. Tentunya kebutuhan user di sini, nanti dengan pertimbangan-pertimbangan faktor dari owner, faktor dari analis, misalkan ngasih masukan. Gitu. Kurang lebih seperti ini, anggaplah dia pengen ayunan ya, user tersebut. Yang dia minta seperti ini, yang dibuatkan seperti ini, berarti oke gitu, sesuai gitu. Tapi kenyataannya misalkan ada sebuah gambar seperti ini. Ya, karena misalkan SDLC-nya nggak digunakan, sehingga nanti
ketika customer menceritakan, ya, menceritakannya misalkan ya nggak sesuai dengan kaidah seperti ini, yang ditangkap oleh project leader seperti ini ayunannya, yang oleh analis pikirkan seperti ini, yang programmer mungkin pahami seperti itu, gitu kan. Terus sampai di akhir, jadinya pada yang dibutuhkan seperti ini, gitu. Makanya sekali lagi adalah SDAC di sini itu adalah metodologi yang harus diikuti, sehingga komunikasi antara user dengan owner, dengan misalkan analis, dengan programmer, dengan database dan ahli network dan semuanya itu terjalin. Seperti ini hasilnya yang diharapkan. Ya, karena masing-masing punya sudut pandang ya. Jadi desainer punya sudut pandang, punya sudut pandang. Makanya kerjasama lah kata kuncinya. Gitu. Jadi nggak bisa Anda sebagai satu tim itu saling gontok-gontokan gitu. Terus semaunya sendiri itu tidak bisa. Ini tantangannya, ya. Tantangan ini sesuai apa? Ingat kembali bahwa komputer datang itu untuk efisiensi. Komputer alat bantu ya, ingat. Komputer di sini kan salah satu fundamentalnya dari SI kan. Efisiensi. Cost-nya dikurangi. Waktu pemrosesan dipercepat dan meningkatkan keuntungan. Ya, benefitnya semakin besar. Ini kan yang diharapkan kan gitu. Dulu ketika mendeskripsi pesan Enigma oleh manusia tanpa bantuan komputer sampai puluhan tahun. Dan komputer hanya 4 jam. Dan bahkan seandainya kita mau perang, dulu bayangin perang itu puluhan tahun. Indonesia bahkan ratusan tahun di perang, dijajah gitu. Kalau sekarang kalau menyelesaikan itu, mungkin butuh cuma berapa tahun, 2 tahun selesai gitu. Karena habis gitu. Ya. Mau menghabiskan, meratakan apapun sekarang bisa cepat gitu. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, kenapa kita belajar SDAC, kenapa belajar APSI, supaya kita ya, ketika mengembangkan atau membangun sistem itu, kita mengikuti kaidah. Ya. Sehingga kita mengikuti arahan-arahan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus selalu dilaksanakan, apa yang tidak boleh, urutannya bagaimana, itu diatur gitu. Tidak semata-mata semuanya itu asal jadi gitu kan. Ya otodidak gitu, saya kira enggak. Karena apa? Apalagi kalau skala yang sistem yang dibangun skala besar. Ya. Ingat, proyek semakin besar proyek, biasanya semakin besar anggarannya. Semakin besar anggaran, nah itu semakin rentan. Gitu. Saya kira itu untuk bahasan mengenai konsep dasar pengaman sistem informasi. Mangga, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga, silakan. Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan terkait apa itu konsep pengaman sistem, definisinya, alasannya, siapa yang terlibatnya, kemudian stakeholdernya, gitu kan? Siapa? Mangga, silakan. Silakan. Boleh ditulis. Pak, izin bertanya. Mangga, silakan. Kalau nanti misalnya di KP, nah itu mengikuti user atau diarahkan sama dosen pembimbing gitu fiturnya apa aja atau gimana ya Pak? Khawatirnya nanti misalnya dinilai kecil aplikasinya padahal itu sangat dibutuhkan oleh tokonya gitu Pak. Itu gimana? Oke, terima kasih. Misalkan Anda KP ya, saya nggak tahu format KP yang sekarang gimana ya teman-teman. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan sama ya, Anda cari studi kasus, kemudian selesaikan dengan aplikasi bisnis ya, atau sistem informasi dalam tanda petiknya ya. Nah, sebenarnya konteksnya pembimbing itu mengarahkan gitu. Nah, ketika Anda nanti kan Anda sama ya, Anda merencanakan dulu, Anda menganalisis. Nah, pada analisis inilah nanti kan Anda wawancara dengan user, Anda observasi ke tempat user gitu. Kebutuhannya seperti apa sih aplikasinya atau sistemnya gitu. Nah, misalkan
contoh registrasinya itu menurut user itu perlu online misalnya. Nah, kalau saya sebagai pembimbing, saya nggak mesti ngapa-ngapain sih gitu, nggak mesti harus mengarahkan, oh jangan online atau misalkan oh, harus pakai Android gitu. Saya kira enggak ya. Pembimbing itu hanya koridornya itu membatasi ini aja gitu. Misalkan kalau ada hal yang kurang belum dilakukan harus dilakukan. Kalau misalkan ini misalkan antara rancangan antar muka dengan rancangan aplikasi nggak nyambung harus disesuaikan. Gitu. Jadi nggak sampai ke detail pembimbing itu mengarahkan, enggak sih gitu. Ya. Paling mungkin kalau memberikan rekomendasi sih bisa aja gitu. Misalnya apa ya? Misalkan gini misalnya. Ketika KP Anda di sana pembayarannya itu tunai. Ya, tunai itu artinya selalu transaksi itu tunai. Jadi ada transaksi penjualan atau produk ya, makanan, minuman, dibayar tunai selesai. Misalkan pembimbing itu ngarahin gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh pembayaran yang non tunai gitu misalkan, itu kan lebih simpel gitu kan sebagainya misal, apakah itu dipertimbangkan bisa enggak kan seperti itu, paling mengarahkan aja gitu, bukan berarti harus jadi ini gitu, harus jadi apa, harus jadi keharusan gitu. Saya kira seperti itu ya, karena tugas pembimbing itu memantau Anda ya dari sisi prosesnya, dari sisi tahapannya, dan juga dari sisi tadi ini antara kalau lebihnya gini lah, masalah yang diangkat apa, solusinya menyelesaikan tidak, itu aja. Gitu. Yang lain-lainnya nggak terlalu mengatur si pembimbing. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi tinggal kedalaman Anda aja gitu. Ya kedalaman Anda, misalkan Anda KP-nya di mana, misalkan di satu butik misalkan ya, itu satu butik yang menjual pakaian misalkan. Nah, itu kan nanti banyak tipikal sistem yang mau dibangun gitu. Apakah butik tersebut itu menjual produk yang udah jadi misalnya? Ataukah butik tersebut itu bisa pre-order gitu, jadi bisa pesan gitu. Jadi si konsumen itu, pelanggan itu bisa pesan, di-share, kemudian dibuatkan, nanti selesai dibayar transaksinya. Nah itu kan tinggal pintar-pintarnya aja dari teman-teman apa yang diangkatnya gitu. Karena ketika case-nya berbeda, ya ketika kasus masalahnya yang berbeda, solusinya juga berbeda nanti gitu. Kalau Anda hanya ngejual barang yang udah jadi itu kan simple, tinggal foto produk, ya, kemudian sama konsumen dipilih ya, masukin keranjang, bayar, selesai. Simple transaksinya gitu, karena produknya udah jadi. Beda cerita kalau misalkan konsumen bisa order, misalkan konsumen bisa pesan, terus konsumen harus upload motifnya kayak gimana misalkan apakah kayak produknya misalkan Ditsi atau produknya apa AA ya, Angel apa gitu namanya gitu. Kemudian baru nggak bisa langsung dibeli kan, nggak bisa langsung transaksi. Tapi harus apa? Harus dibuat dulu oleh butiknya gitu. Nah, berarti kan inden namanya gitu kan, bayar DP dulu kan, misalkan bayar uang muka, bayar transaksi baru pembayaran. Kemudian baru setelah jadi kan misalkan baru ditebus misalkan atau diselesaikan transaksinya. Nah itu kan sama-sama di butik, cuman yang satu penjualannya produk jadi, yang satu free order, beda kasusnya gitu. Beda kasus, beda proses, beda aplikasinya gitu. Ya, pikir gitu ya mungkin ya gambarannya ya. Jadi kembali ke Anda sebenarnya gitu. Ya, kembali ke Anda sejauh mana melihat di tempat KP seperti apa sih permasalahannya gitu. Dan apa yang mau diangkatnya gitu. Saya kira gitu mungkin. Pak, terima kasih. Oke, mangga yang lainnya silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Mangga silahkan, topik silahkan. Dari poin-poin di materi ya Pak, kan ada nggak yang how long atau berapa lama ya Pak? Dalam artian pengembangan SI itu dibuat berapa lama gitu? Apakah semakin cepat itu lebih baik atau semakin lama justru malah lebih baik? Kemudian pertanyaan yang kedua, kan tadi ada SDLC ya Pak. Nah di 4 poin itu, poin mana yang kira-kira menghabiskan waktu yang lama Pak? Dan
paling sedikit gitu membutuhkan waktunya. Ya mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke. Terima kasih Pak. Pertama dulu ya, batasan waktu dari proses pengembangan sistem. Sebenarnya itu nggak ada tolak ukurnya ya. Ada tolak ukur begini, bisa dibuat cepat, bisa dibuat lambat. Ya, misalkan gini, misalnya, misal konteksnya misalkan kita mau ngebangun misalkan sistem misalkan di organisasi misalkan ya. Nah, kalau kita misalkan alokasikan misalkan 2 bulan selesai, nah tinggal diatur aja nanti penjadwalannya gitu. 2 bulan itu harus seperti apa, gitu. Ya jadi misalkan nanti kan minggu pertama apa, minggu kedua apa. Makanya nanti di mata kuliah manajemen proyek itu ada ya. Bagaimana Anda menjadwalkan itu seperti apa? Ketika harus 2 bulan gitu. Tapi ketika misalkan dirasa dengan 2 bulan itu SDM-nya nggak cukup, bisa jadi mungkin dilonggarkan 3 bulan. Tapi kalau waktu nggak bisa diutak-atik harus 2 bulan, berarti tinggal mungkin bisa di awal tekankan bahwa kita atur mungkin sumber dayanya harus lebih banyak gitu. Kalau misalkan pekerjaan bikin program itu seminggu selesai oleh misalkan 3 orang. Nah, ketika misalkan kita mau mempercepat, berarti mungkin bisa jadi kita tambah programmernya gitu. Tapi dengan pertimbangan tadi, penjadwalan tadi ya yang sudah di awal dan sampai selesai itu diatur. Jadi saya sih belum melihat bahwa pengembangan sistem itu bisa skala cepat atau lambat dan bahkan karena tergantung kompleksitas dari sistemnya itu sendiri gitu. Kalau sistem yang dibangun kayak tadi misalnya membangun sistem misalkan penjualan, apalagi bayarnya hanya tunai lah, produknya sudah ada, itu sekali akan lebih cepat dibandingkan dengan penjualan yang harus dari bahan diolah dulu dari bahan mentah menjadi bahan jadi gitu. Kemudian pembayarannya pun misalkan melibatkan pihak ketiga ya karena ada non tunai gitu. Kemudian misalkan yang lainnya ada rekrutmen lagi yang nambah gitu. Jadi kalau misalkan bahasa lebih cepat lebih bagus atau lebih lambat lebih bagus saya kira nggak ada. Tapi yang bagus itu adalah yang sesuai dengan penjadwalan. Jadi ketika dijadwalkan 3 bulan, nah 3 bulan harus selesai, jangan sampai molor gitu. Kecuali molornya itu dalam tanda petik faktor misalkan bencana alam lah gitu, atau faktor misalkan ada pandemi kayak gini misalkan yang tidak bisa dalam konteks pengerjaannya itu misalkan kayak gini kita mau ngumpulin data, masalahnya itu nggak ada izin nggak bisa keluar gitu, itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau konteks yang lain sih lebih cepat lebih baik, itu konteksnya itu adalah ketika memenuhi penjadwalan yang dijadwalkan. Adapun batasannya saya kira nggak ini ya, tergantung mungkin kebutuhan organisasi. Karena nanti apa? Kadang kan proyek itu ada yang sifatnya misalkan hitungannya itu misalkan upah ya atau misalkan honorarium misalkan. Karena kan nanti kalau terlibat proyek itu kan dihitung upahnya gitu. Misalkan dihitung upah untuk programmer kerja 10 hari, per harinya berapa, ataukah misalkan per bulannya diakumulasikan dengan standar pendapatan itu. Jadi kalau saya jawab sih saya belum dapat literatur yang menginikan bahwa mesti di rentang 1 atau 3 bulan gitu. Cepat atau lambat saya kira enggak. Jadi apapun yang dijadwalkan, nah selama sudah dijadwalkan dan sudah diikuti dihitung dengan matang, yang penting jangan meleset dari proyek tersebut, itu aja sih. Ya, kalau untuk poin nomor 1. Nah, adapun untuk poin nomor 2 ya, tadi menyangkut dari 4 tahapan tadi ya. Oke. Kalau yang paling kritis sebenarnya itu adalah fase requirement analysis. Ya, jadi requirement analysis di sini itu adalah di fase analisis ketika Anda ingin menangkap apa sih yang terjadi ya dari masalah tersebut itu dan apa keinginan user. Karena kalau analisisnya salah, yang dirancang akan salah gitu, yang dibangun juga akan salah gitu. Itu yang paling kritis ya. Jadi saya itu karena perlu menganalisis apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Kemudian apa solusinya? Ya, requirement yang dibutuhkan itu apa gitu untuk mengatasi solusi tersebut ya. Ini bukan masalah teknis, tapi ini masalah sekali lagi bahwa kalau anak kasusnya misalkan bikin sistem penjualan atau tadi apa sih yang menjadi inti dari analisis di sana gitu. Yang paling kritis itu.
Tapi kalau yang paling signifikan berpengaruh itu justru nanti misalkan yang paling lama ya. Jadi analisis bisa cepat bisa lama, tapi itu kritis gitu. Tapi kalau misalkan yang paling lama yang saya khawatirkan itu adalah fase testing sebenarnya. Ya. Yang saya butuhkan itu adalah fase testing. Nah, karena apa? Karena testing ini itu adalah ketika Anda sudah coding ya, Anda harus testing itu. Testing database, testing aplikasi, testing jaringan, testing integrasi semuanya, bahkan user acceptance testing. Itu juga hal yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi jangan coba-coba ketika testing belum selesai, Anda langsung di deploy atau delivery gitu. Jangan ya. Kalau testing ya testing aja gitu. Karena kalau nggak lolos testing, nanti Anda harus apa? Berarti misalkan harus coding ulang misalkan. Nanti ada ini ya, nanti ada metodologi ya. Jadi ketika testing udah nggak oke gitu kan, harus ada ini ulang gitu. Makanya pemilihan nanti personil pun sangat penting gitu. Jadi mengapa kerja dalam tim harus saling percaya, harus saling bisa menjelaskan yang betul dari analisis ke desain, dari desain ke coding gitu kan. Kan nanti di testing ini nanti kelihatan gitu. Ya. Bahan dari testing itu adalah requirement analysis yang dibuat di awal. Jadi testing itu pun sangat kita dan bahkan bisa jadi lebih lama di testingnya. Itu paling ya yang bisa saya jawab ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Nah, makanya termasuk Anda di sini ya, Anda programmer nih. Anda Chris ini banyak programmer. Anda bikin aplikasi. Sejauh mana sih Anda testing aplikasi Anda kan gitu. Jadi terkadang testing itu ada yang pertama itu dilakukan oleh internal programmer itu sendiri gitu. Ya jadi apa ya? Anda mengetes aplikasi Anda sendiri gitu. Misalkan Anda ada tim programmer misalkan dites aplikasinya itu. Tapi nanti ada yang namanya testing yang betul-betul fase testing itu adalah testing yang dilakukan oleh apa ya? Quality assurance kalau nggak salah namanya, atau software tester atau sistem tester namanya. Itu oleh orang lain gitu, oleh pihak lain gitu. Jadi bukan oleh programmer lagi. Kalau programmer mengetes itu ketika Anda coding pun Anda beres kan sebelum di delivery ke fase selanjutnya Anda testing tuh. Testing itu nanti banyak ya, ada misalkan ada limit check ya, pengecekan limit. Kayak gini misalnya. Anda bikin aplikasi pengolahan nilai apa ini KHS misalkan ya. Nah, kan itu ada inputan tuh, misalkan ada inputan apa? Kehadiran, ada inputan nilai UTS, UAS gitu. Nah, Anda pertama itu mengecek misalkan contoh misalkan ya. Rank test, rank itu artinya jangkauan antara nilai yang valid gitu. Misalkan nilai itu kan yang namanya nilai UAS, UTS itu kan paling itu antara 0 sampai 100 gitu. Jangan sampai Anda pernah coding ya misalkan ada aplikasi nilai, pada saat Anda masukkan nilai 101, 102 itu tersimpan ke aplikasi gitu. Jelek itu aplikasi Anda gitu. Kok bisa Anda input nilai tapi Anda masukin nilai 200 masuk ke sistem. Error tuh nanti gitu. Ya. Ataupun misalkan nilai negatif gitu. Anda masukin nilai UTS negatif 25 misalkan. Kok bisa nilai negatif masuk gitu. Anda harus batasi itu contohnya seperti tadi ya. Kemudian hal lain misalkan validasi yang lain misalkan contoh kayak misalkan NPM kita 15 digit gitu. Batasi itunya gitu, size-nya gitu atau length-nya itu batasi gitu. Jangan sampai ada NPM nggak diatur digitnya sehingga nanti ketika ada yang salah ngisi misalkan salah ngisi NPM kelebihan 1 digit tersimpan ke database, itu jelek juga tuh. Nah, karena sejauh mana nih Anda dalam coding program itu ya di sini ya itu memikirkan ke sana gitu. Ya sampai ke nanti integrasi misalkan diuji nanti misalkan aplikasi Anda sudah oke. Nanti kan aplikasi itu dipasang di server, nanti diuji, kan diuji misalkan ketika dipanggil IP-nya atau ketika dijalankan aplikasinya, ketika ditampilkan reportnya muncul enggak gitu. Nah, pokoknya seperti itulah gitu. Jadi akan banyak sekali proses testing yang sebenarnya itu untuk penguji sistem itu sudah layak atau belum gitu. Secara keseluruhan, tidak hanya aplikasi tapi database-nya.
Tidak hanya database tapi juga jaringannya dan semuanya yang terhubung terkoneksi di sana. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Saya lupa di video kemarin itu ada saya memang nyantumin skill ya, tapi saya lupa nggak nambahin. Di antara Anda ini nih semua di sini berapa 33 nih. Anda antara jadi seorang application programmer, jadi seorang database, jaringan, atau apa lagi ya, hardware misalkan itu support gitu ya, terkait hardware, OS dan sebagainya gitu, instalasi dan sebagainya. Saya nggak tahu nih, skill Anda itu di mana gitu ya gitu. Nah, bisa aja mungkin kalau Muhammad Fikri, Pak saya lebih concern di ini ya Pak, di software pun saya di application ini Pak, desktopnya gitu kan. Atau mungkin Anggi saya di UI UX-nya Pak. Gitu. Pak saya lebih ke database-nya gitu. Atau mungkin di sini ada yang Pak saya semuanya nggak ngerti gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti mungkin di next waktu saya dapatkan data itu. Oke, saya kira itu mungkin ada lagi atau cukup ya. Kalau tidak ada lagi, ya Farid gimana? Enggak. Belum di absen, Pak. Oh oke. Ya nanti setelah ini tutup kita di absen ya. Semua yang belum ini jangan dulu ini, nanti kita tutup. Oke, paling itu aja teman-teman ya dari saya untuk sesi ini. Sekali lagi banyak faktor ya yang akan berpengaruh nanti dalam pengembangan sistem, tapi paling tidak 5W 1H ini memberikan gambaran bagi Anda, pahami alasannya, siapa yang nanti akan terlibat, kemudian tahapan yang mungkin nanti awal yang akan diketahui ya, nanti di sharingnya berjalan, bisa jadi kita terus ya satu persatu tahapannya kita akan pelajari. Minggu depan kita masuk ke materi SDAC ya secara lebih lengkap. Sekian dari saya, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.